Kami dari kelas 12 MIA 2, kelompok 5. Saya Arlina Mulyati. Saya Rosyana Florides dan Kasdi. Saya Krasna Kifa. Saya Maria Devlora Main. Saya Maria Fitriani Himbe. Nah, jadi pada video kali ini kami akan melakukan praktikum mengenai materi tentang bioteknologi. Nah, pada bioteknologi ini kami memilih topik tentang hidroponik dan tanam dari tanaman kangkung. Hidroponik dikenal sebagai budidaya tanaman tanpa tanah. Jadi, hidroponik adalah budidaya tanaman yang memanfaatkan air dan tanpa tanah sebagai medianya. Tentang fermentasi hidroponik kangkung hari pertama. Pada hari pertama, biji kangkung belum mulai tumbuh akar, melainkan bijinya itu hanya berubah warna, yaitu warna agak kecoklatan. Di sini saya akan menjelaskan perubahan bentuk pada biji kangkung pada hari kedua. Nah, dapat teman-teman perhatikan pada hari kedua biji kangkung mengalami perubahan bentuk, yaitu mulai munculnya tunas-tunas. Hari ketiga, tanaman hidroponik kangkung mulai tumbuh dan berkecambah dengan batangnya yang agak panjang. Pada hari keempat, daun kangkung tumbuh lebih banyak. Hal ini disebabkan karena adanya hormon auksin. Hormon auksin adalah salah satu hormon tumbuhan yang menjadi faktor pertumbuhan, terutama dengan merangsang perpanjangan sel batang. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertumbuhan pada hari kelima. Bibit kangkung dalam sistem hidroponik biasanya menunjukkan perkembangan yang lebih jelas, di mana akar tanaman mungkin telah tumbuh lebih panjang dan lebih cabang, menyerap nutrisi dengan lebih baik. Pertumbuhan daun juga dapat terlihat dengan daun yang mungkin lebih besar dan warna yang lebih hijau. Pastikan bahwa tingkat air dan pH dalam larutan nutrisi tetap stabil dan perhatikan apakah ada tanda-tanda kekurangan atau kelebihan nutrisi. Ini penting untuk memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan yang optimal. Selain itu, pastikan pencahayaan dan suhu lingkungan juga mendukung pertumbuhan tanaman hidroponik kangkung dengan baik. Pada hari ke-6, bibit kangkung dalam sistem hidroponik biasanya mengalami beberapa perkembangan kunci, di mana akar tanaman mungkin terus tumbuh dengan lebih kuat dan mencapai panjang yang lebih signifikan, memberikan sistem akar yang baik untuk menyerap nutrisi. Pertumbuhan daun juga dapat terus meningkat dengan daun yang lebih besar dan lebih banyak cabang. Penting untuk memantau kondisi nutrisi air, memastikan bahwa tingkat pH tetap dalam kisaran yang optimal untuk penyerapan nutrisi oleh tanaman. Jika ada tanda-tanda kekurangan nutrisi seperti daun kuning, dapat diperlukan penyelesaian larutan nutrisi. Pertimbangkan juga faktor-faktor lingkungan seperti suhu dan pencahayaan. Pastikan tanaman menerima cahaya yang cukup dan berada dalam suhu yang sesuai untuk pertumbuhan optimal. Selain itu, perhatikan apakah ada tanda-tanda masalah seperti penyakit atau gangguan lainnya. Tindakan pencegahan seperti menjaga kebersihan sistem hidroponik dan lingkungan dapat membantu mencegah masalah yang mungkin muncul. Pada tahap ini, pemantauan yang cermat terhadap setiap aspek pertumbuhan tanaman hidroponik sangat penting untuk memastikan kondisi yang optimal dan hasil panen yang baik. Pada hari ke-7, bibit kangkung dalam sistem hidroponik dapat menunjukkan perkembangan lebih lanjut. Akar tanaman mungkin telah mencapai panjang yang lebih besar, menciptakan basis akar yang kuat untuk mendukung pertumbuhan tanaman.
Daun-daun yang muncul pada tahap sebelumnya akan terus berkembang dan pertumbuhan tunas baru mungkin terjadi. Adapun keuntungan bercocok tanam menggunakan sistem hidroponik ini adalah yang pertama, keberhasilan tanaman untuk tumbuh dan berproduksi lebih cepat. Yang kedua, perawatan lebih praktis dan gangguan hama lebih terkontrol. Yang ketiga, pemakaian pupuk lebih hemat atau efisien. Dan yang terakhir, tanaman yang lebih mati mudah digantikan dengan tanaman